Selamat datang kembali, kita langsung aja ya masuk ke materi Anda, khususnya bagian 4 ini, tentang masa depan kecerdasan emosional. Iya, betul. Ini kan bukan lagi sekedar AI dasar gitu ya, tapi lebih ke gimana dia nyatu sama kemampuan lain buat, ya, hadapi masa depan. Tepat sekali. Pertanyaannya nih, gimana sih AI ini berkembang dari cuma skill personal, kok sekarang jadi komponen krusial banget buat navigasi kompleksitas nanti? Mari kita coba bedah ini. Iya, ini bagian yang ngajak kita mikir lebih luas ya. Jadi, bukan AI sendirian, tapi sinerginya. Sinergi dengan kecerdasan kognitif, terus kreativitas, purpose atau tujuan hidup itu, Oh. dan juga kemampuan berpikir sistemik. Ini intinya soal gimana kita ngeramu kombinasi yang pas buat masa depan yang, wah, makin cepat kan? Menarik, menarik. Anda sebut kombinasi yang pas. Nah, sumber Anda kan nyinggung pemikir kayak Tim Cook dari Apple tuh. Dia cari semacam perpaduan spesifik ya pas rekrutmen. Betul loh. Bukan cuma satu keahlian, tapi kayak campuran tertentu gitu ya. Apa sih inti kombinasi yang dia cari itu? Iya, persis. Yang dicari Cook itu bukan cuma jagoan teknis aja. Jadi kombinasinya itu, skill teknis yang oke punya, terus ditambah rasa ingin tahu yang gede, ditambah lagi, nah ini, purpose atau kepedulian yang dalam soal dunia. Ditambah lagi kemampuan kolaborasi yang inovatif, dan pastinya, kecerdasan emosional. Yang penting banget di sini itu sinerginya. Oh, jadi bukan cuma punya satu-satu ya? Bukan. Punya salah satu ada udah nggak cukup katanya. Kombinasi lengkap ini yang dianggap esensial buat sukses ke depannya. Saya perhatiin, purpose atau tujuan hidup ini kok sering banget muncul ya. Sumber Anda juga nyinggung soal beda cara pandang antar generasi soal ini. Apa sih makna pentingnya perbedaan generasi ini buat kita, terutama di dunia kerja gitu? Wah, ini signifikan loh. Contohnya gini, generasi boomer itu kan mungkin lebih dibentuk sama isu keamanan zaman Perang Dingin, ya kan? Iya ya. Nah, sementara generasi Z atau X, mereka tumbuhnya dengan kesadaran tinggi soal isu kayak perubahan iklim misalnya. Jadi purpose mereka sering nyambungnya ke sana. Oke. Nah, buat organisasi, ini artinya apa? Kalau mau narik talenta muda, ya misi perusahaannya mesti beneran sejalan sama nilai-nilai kayak keberlanjutan gitu. Bukan cuma pajangan doang. Mereka itu cari makna. Dan kelihatannya purpose pribadi ini bisa jadi motivator yang wah kuat banget ya. Mungkin bisa ngalahin bonus malah. Contoh sopir bus Golvan Brown itu menarik sekali. Itu dia. Contoh yang bagus banget itu, gimana purpose pribadi bisa ngubah cara kita mandang kerjaan. Si Govan Brown ini kan nggak ngerasa cuma nyetir bus ya. Iya, dia bilang melayani jemaatnya gitu ya. Persis, dia melayani jemaatnya. Ini nunjukin satu insight penting. Purpose intrinsik, dorongan dari dalam diri, itu seringkali jauh lebih dahsyat kekuatannya dibanding imbalan eksternal, kayak gaji. Riset dari Harvard, terus pemikir kayak Daniel Pink juga dukung ini. Tapi bukan berarti imbalan luar nggak penting sama sekali kan? Oh, tentu nggak. Imbalan eksternal tetap penting, dan jangan lupa, feedback atau umpan balik yang konstruktif itu juga krusial buat pertumbuhan kita. Oke, nah dari motivasi individu yang kuat ini, gimana AI bantu kita buat melangkah ke tahap nyiptain sesuatu yang baru bareng-bareng? Sumber Anda kan masuk ke bab 15 soal inovasi dan sistem. Saya penasaran gimana AI secara praktis masuk ke proses inovasi itu? Oke, inovasi itu kan butuh kelincahan mental ya, kemampuan buat pindah-pindah antar mode otak gitu. Sumber Anda itu ngurain 3 fase klasik. Pertama, ya pendalaman masalah, kumpulin info sebanyak mungkin. Oke, riset dulu ya. Betul. Kedua, fase inkubasi. Nah, ini pas kita kayak ngelepas masalahnya sebentar, biarin pikiran ngelana. Disinilah default mode network atau DMN otak kita aktif. Ah, DMN itu ya, yang katanya sering muncul ide pas lagi santai atau mandi. Ya, bisa jadi gitu. Nah, DMN ini sering banget munculin koneksi-koneksi yang nggak kepikiran sebelumnya. Contohnya kayak penemuan Jacob sama Brenner, soal peran magnesium waktu neliti ribosom. Idenya katanya muncul pas DMN lagi aktif. Oke. Terus fase ketiga, eksekusi. Di mana peran AI di sini? Nah, disinilah AI berperan sangat penting. Fase ketiga, eksekusi, itu butuh disiplin, fokus, ketekunan. Dan yang nggak kalah penting, kemampuan buat menginspirasi, ngajak orang lain ikut serta wujudin ide itu. Jadi soal mengelola diri dan orang lain ya? Iya, ini semua kan ranahnya kecerdasan emosional.
Contohnya kayak si Erman yang nemuin hoof taps, solusi buat kuku kuda itu. Idenya brilian, tapi kan butuh kerja keras, butuh kolaborasi buat mewujudkannya. Sebaliknya, kalau kita kaku, gagal adaptasi, ya kayak kasus BlackBerry itu, bisa mati inovasinya. Oke, masuk akal. Nah, selain inovasi, ada juga pemikiran sistem. Ini gimana nyambungnya AI sama kemampuan lihat gambaran besar ini? Oh, erat banget. Kompetensi EI yang namanya kesadaran organisasional itu, pada dasarnya ya bentuk pemikiran sistem tapi skala mikro. Maksudnya gimana tuh? Ya, itu kemampuan buat ngebaca dinamika yang nggak kelihatan. Jaringan pengaruh, aturan-aturan nggak tertulis dalam satu kelompok atau organisasi. Ini jadi kayak fondasi buat kita bisa paham sistem yang lebih gede dan kompleks. Jadi ini soal paham gimana semua bagian itu saling terkait ya, biar bisa lihat akar masalahnya, bukan cuma gejalanya aja, kayak di isu perubahan iklim atau ketimpangan ekonomi yang disebut di sumber Anda itu. Persis, kita perlu mampu lihat pola dan hubungan sebab akibat yang seringkali tersembunyi. Sumber Anda kan juga contohin isu kayak Pulau Karibia yang korup itu atau dampak akumulatif racun lingkungan yang disebut exposomics. Exposomics, itu apa lagi? Itu studi tentang gimana total paparan lingkungan kita dari macam-macam sumber ngaruh ke kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, semua ini kan masalah sistemik yang rumit ya. Pemikiran sistem bantu kita buat metain ini semua. Lalu gimana kita bisa pakai pemahaman sistem ini biar efektif gitu? Kuncinya, menurut sumber itu, adalah bedain antara lingkaran kepedulian kita, semua hal yang kita khawatirin tuh, sama lingkaran pengaruh kita. Lingkaran pengaruh? Iya, area di mana kita benar-benar bisa kasih dampak, bisa bikin perbedaan. Nah, pemikiran sistem yang diperkuat sama AI, sama purpose, sama kreativitas inovatif tadi, itu ngebekali kita buat fokus di lingkaran pengaruh itu. Jadi kita bisa bertindak lebih strategis ngadepin kompleksitas dunia ini. Oke, jadi rangkumannya ini buat Anda yang menyimak, jelas banget ya. Masa depan itu nuntutnya lebih dari sekedar AI aja. Ini soal gimana Anda bisa ngeramu AI dengan purpose yang kuat, terus keberanian buat inovasi, dan pakai kacamata pemikiran sistem buat paham dunia di sekitar Anda. Betul sekali. Kita ini kan semua bagian dari sistem ya. AI itu bantu kita navigasi diri sendiri dan hubungan kita di dalam sistem itu. Purpose kasih kita arah. Kreativitas kasih solusi baru. Dan pemikiran sistem bantu kita paham konteks besarnya, dampak tindakan kita. Nah, kombinasi inilah yang bakal jadi aset yang tak ternilai harganya. Sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana ya komposisi campuran krusial kemampuan ini dalam diri Anda sekarang? Dan mungkin langkah kecil apa nih yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai coba terapin pemikiran sistem ke satu aja tantangan yang lagi Anda hadapi? Sesuatu buat dipikirkan lebih dalam ya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini.